Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di Pojok Sekret, ruang-ruang dialog interaktif bersama saya Hendra Jaya selaku host pada siang hari ini. Tentu pembahasan kita pada siang hari ini sangat menarik. Kita akan berbicara tentang pertanian, pangan, dan aktivisme. Nah, saya hari ini bersama salah satu aktivis yang tersesat di dunia pertanian, tapi tersesat di jalan yang baik. Mas Asep, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya hari ini? Sehat juga ini. Alhamdulillah. Fit ya, sampai tambah besar aja ini. Iya. Baik, Mas Asep. Ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, kita berbicara tentang pertanian. Nah, kalau kita bicara Mas Asep, ini kan kenapa saya bilang tersesat tadi? Mas Asep kalau secara latar belakang keilmuan, ini kan di kampus ya. Iya. Mas Asep kan orang teknik elektro, lebih ke teknologi dan lain sebagainya. Lalu kenapa Mas Asep memilih jalan juang di pertanian? Ada apa Mas Asep? Oh iya, pertanyaan yang menarik sebenarnya. Jadi kalau di penilai sendiri kan hal yang perlu pertama kita pelajari itu adalah tentang memaknai diri, konsep diri. Apakah kita punya konsep atau enggak gitu masalahnya. Terkadang kan kita punya beribu banyak konsep tapi nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Nah, saya mencoba untuk menurunkan konsep itu dan ternyata ada sesuatu hal yang menarik di bagian pertanian, pangan, dan energi. Karena apa? Karena banyak sekali diskusi masa kini tapi dia tidak melakukan aksi yang nyata, dan ini menjadi sebenarnya beban moral bagi keberlanjutan anak-anak muda bangsa Indonesia. Nah, dari situ saya memilih pertanian sebagai jalan juang saya untuk tersesat di pertanian, pangan, dan energi. Oke, berarti pertanian ini adalah beban moral untuk pemuda. Nah, kenapa Mas Asep? Mas Asep memang melihat pertanian itu seperti apa? Ya, untuk melihat pertanian masa kini itu kita hanya melihat, kebanyakan itu orang-orang melihat hasil. Jadi hasil itu harus kuantitasnya diperbanyak tanpa melihat kualitas. Sedangkan pangan ataupun bahan-bahan yang kita konsumsi itu harusnya juga berkualitas tanpa menjauhkan kuantitasnya. Nah, itu dari situ saya sangat menyayangkan ketika kita fokus kepada pangan, tapi untuk memupuk saja kita masih pakai bahan kimia. Nah, emang bahan organik itu nggak bisa, sebenarnya bisa. Nah, itu yang menjadi beban moral sebenarnya bagi kita anak Indonesia yang katanya kuliah di pertanian tapi ujung-ujungnya masuk bank. Nah, itu yang menjadi kok kenapa itu logikanya nggak masuk kan, pertanian tapi masuk bank. Nah, saya mencoba membalik logika itu dari teknik istilah teknologi masuk ke dunia pertanian. Saya akan mencoba meramu itu menjadi sebuah kualitas tanpa menurunkan kuantitas. Berarti salah satu gagasan atau aksi yang coba Mas Asep lakukan saat ini adalah untuk meningkatkan kualitas pertanian itu. Memang Mas Asep melihat pertanian di Indonesia itu seperti apa? Melihat pertanian sekarang itu kayak apa ya? Dari segi kualitas. Kalau dari segi kualitas memang ya sebenarnya apa ya? Kalau segi kualitas itu ada penurunan. Kenapa kok sayur-sayur sekarang itu cepat busuk gitu. Terus kenapa kok kita masih terjebak pada impor padahal kita sudah banyak menghasilkan pangan-pangan yang lain gitu. Kenapa kita harus terpenjara pada sekat-sekat, oh ini waktunya bulan cabai, maka ketika panen raya harganya turun semua. Padahal kan tidak semua daerah itu mempunyai kualitas atau kuantitas di bidang hasil pertaniannya itu mengikuti di belahan daerah-daerah lain. Nah, ini yang harus kita distribusikan, antara kuantitas dan kualitas itu harus disamakan. Nah, kalau melihat kualitasnya saat ini memang apa ya? Ada segi kekurangan. Mungkin ini Mas Asep, di tengah tadi ya keterpurukan lah bahasanya ya, walaupun ya di tengah terjun payungnya kualitas pertanian di negeri. Nah, kemudian Mas Asep punya visi yang ingin meningkatkan kualitas pertanian, lantas
hal yang Mas Asep lakukan sekarang ini apa saja? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman pemuda. Apalagi saya ini kan anak petani tapi tidak begitu paham proses bertani itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan Mas Asep. Iya, sebenarnya kalau untuk berbicara proses saya juga agak kurang sedikit, tapi dari sedikit itu saya merasa malu bahwa saya itu harus berjuang secara lebih. Nah, dari situ saya melihat bahwa untuk menggagas itu semua perlu yang diawali dengan awalannya itu dari segi pupuk. Itu yang sedang saya lakukan, proses untuk menuju kualitas yang lebih baik. Dari pupuk kita itu memuliakan tanaman-tanaman itu kan banyak. Masa harus menjadi sebuah sampah organik? Sedangkan sebuah organik itu organismenya itu bisa dimuliakan juga, diberdayakan juga di tumbuh-tumbuhan yang lain gitu. Nah, dari situ menghasilkan ekosistem yang baru. Sebenarnya itu ekosistem yang lama, cuma terputus karena adanya teknologi yang semakin masif, terus bahan kimia maupun alat-alat berat itu kan. Kalau dulu kan kita membajak sawah dengan kerbau, sapi. Ya. Itu kan masih ada di tempat saya dulu waktu kecil, itu masih ikut-ikutan. Tapi sekarang kan sudah jauh berbeda. Traktor. Tapi ya nggak apa-apa, namanya perkembangan zaman kan kita harus lalui. Nah, dari melalui itu kita juga harus sadar diri bahwa tanah ini jangan diperkosa terus, istilahnya bahasa tanda kutipnya secara kasar. Oke, ingat teman-teman, tanah ini jangan diperkosa terus. Nah, lanjut. Karena bagaimanapun juga tanah itu harus dimuliakan. Bagaimana ketika unsur hara ini harus dikembalikan, jangan dalam waktu yang seharusnya, jangan dipercepat gitu. Betul. Ya, kan memang sekarang ini apalagi pemuda ya, ini suka yang instan, Mas. Ya, jadi bagaimana caranya biar cepat panen? Karena kalau di ladang terus kan malas juga. Malas juga. Tapi Mas Asep coba melakukan sebuah gerakan perubahan ya, bagaimana betul-betul kualitas pertanian itu dimulai dari kualitas pupuk, kualitas tanah sampai hal-hal yang lain. Karena bagaimanapun multi effect dari sebuah gerakan ataupun dari sebuah tatanan yang kita bentuk itu banyak efek-efek yang sebenarnya terkait, cuma kita melupakannya dari segi-segi hal kecil gitu. Oke. Nah, tadi Mas Asep kan sempat nyentil sedikit tentang kita punya hasil alam yang banyak, tapi kita masih impor dari negara lain. Nah, tapi seperti ini hari ini Mas Asep. Iya, kalau gimana? kita misalnya melihat beberapa artikel, salah satunya kemarin di Tempo, ini menarik judul artikelnya, naik ke puncak inflasi. Ini kan singgungan yang sangat luar biasa bahwa hari ini akibat pandemi COVID-19, kemudian perang Ukraina dan Rusia, terjadi krisis pangan dan energi. Lantas Mas Asep selaku petani milenial ini, bagaimana melihat krisis pangan dan energi kemudian dikontekskan ke Indonesia tadi yang memiliki sumber daya alam yang banyak? Ya, yang pertama itu saya melihatnya sebagai hal yang biasa saja sih, karena ya ini mekanisme dari sebuah proses terjadinya kehidupan sosial di dunia. Bahkan kan kita manusia yang komunal, jadi tidak bisa dalam artian kita berdiri sendiri gitu. Jadi konflik-konflik yang seperti itu sebenarnya sudah sunatullah. Nah, tapi bagaimana cara menanggapinya? Nah, kalau di Penele itu kembali lagi ke konsep diri. Apa yang ketika kita sudah menyadari itu, ketika sudah tahu konsep-konsep yang akan kita perjuangkan, terus langkah selanjutnya apa? Yaitu dengan mindset. Kita sudah meyakini, kita sudah membuat konsep, tapi mindset kita masih terpengaruh oleh sesuatu yang di luar dari paradigma kita sebagai manusia Nusantara, itu kan sama aja bohong. Nah, itu mindset yang harus dibenahi terlebih dahulu. Kemudian setelah mindset itu, karena ini kan kita kan di mana-mana itu berita tentang inflasi, ekonomi kita sedang terpuruk, kita harus menutup ini dan ini. Sebenarnya itu hanya bumbu saja untuk bisa menakut-nakuti kalau bagi saya di dalam media itu sendiri. Karena kalau kita melihat di dalam ranah sosial kehidupan di penduduk Indonesia, masyarakat terkecil itu di sebuah desa, bahwa dia tetap kuat dan kokoh melawan pandemi. Nah, kenapa kok bisa demikian? Sebenarnya
yang harus kita telaah, yang harus kita cermati dan harus kita terapkan dari lokal ke global itu adalah ekonomi rakyat. Bagaimana dari rakyat ini kita bisa menghasilkan tatanan perekonomian yang sehat. Karena kalau kita membanding-bandingkan, kita sekarang kan lagi boomingnya banding-banding lagi banding-banding ya. Jangan ini masuk ini nanti Mas, apa namanya, kekayaan intelektual. Oh iya. Jadi bahaya kita ini. Jadi kalau kita hanya berfokus kepada ekonomi politik untuk bisa membuat negara Indonesia ini maju, itu salah. Yang harus kita perhatikan yang langkah pertama itu tentang kebudayaan dan kebudayaan dan religiositas. Karena kalau kita fokus inflasi kan menuju kepada ekonomi. Betul. Ekonomi kan dia melihatnya hanya dari segi nilai tukar mata uang di seluruh dunia. Sedangkan nilai tukar mata uang seluruh dunia itu hanya untuk perdagangan internasional. Kalau untuk perdagangan di dalam nasional ataupun di desa itu kan menggunakan tetap rupiah. Kalau kita melihat lagi lebih dalam bahwa nilai rupiah dengan nilai dolar itu ketika masuk ke lokal itu sama. $1 itu ya udah harganya itu 1.000 sebenarnya. Tapi karena kita ditakutkan, dikait-kaitkan dengan perdagangan internasional sehingga mindset masyarakat kita juga terpengaruh gitu. Yang harusnya negara itu menenangkan malah merisaukan. Semua Barat itu seperti raja, iya, segala-galanya padahal tidak. Oke. Selanjutnya seperti ini Mas Asep. Tadi kan kalau bisa dibilang negara ini sebenarnya salah fokus. Iya. Salah fokus dalam artian harusnya tidak terlalu terkungkung atau tidak terlalu terpenjara di dalam ruang-ruang ekonomi dan politik. Iya. Tapi harus ada kebudayaan dan religiositas yang difokuskan. Betul. Nah, kalau Mas Asep melihat dari perspektif pertanian, perspektif pangan dan energi, desain seperti apa yang seharusnya dipersiapkan oleh pemuda, kemudian masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Nah, lalu pertanyaannya, Mas Asep punya desain yang seperti apa juga, yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman? Ya, kalau saya melihat, saya kan selama 1 bulan ini intens dengan masyarakat di daerah Kediri, tepatnya di daerah Wonojoyo. Daerah ya? Peh, bukan Peh. Salah lagi. Sorry guys. Di daerah Peh. Bukan orang Jawa salah. Lanjut Mas. Jadi kan saya ngobrol sekilas bahwa ya sebenarnya desain sekarang itu hanya mengacu kepada aturan PBB atau aturan global. Yang sedangkan ketika diterapkan kepada lingkungan yang lokal, yang lebih kecil kan hanya tentang di desa atau perkampungan itu tidak sesuai. Karena mindset kita itu dari dulu itu mengenai melihat dunia ini tentang keberkahan. Nah, kemudian bagaimana cara memunculkan keberkahan di dalam ruang lingkup dunia ini? Harusnya itu dimaknai dengan rasa syukur. Karena tanpa rasa syukur, keberkahan itu tidak akan diraih. Dan orang itu akan haus selama-lamanya seperti minum air, seperti halnya kita menuangkan air di dalam lautan. Nah itu. Jadi kata kuncinya di desa itu kenapa ekonominya kuat walaupun di dalam diterpa badai bagaimanapun, karena mindset mereka itu sudah terkonstruksi sejak dulu. Ya ini masuk ke kebudayaan. Nah itu. Kebudayaan terkonstruksi bahwa ya udah, bahwa dunia ini hanya penjara semata, kan kehidupan selanjutnya itu kan lebih menantang, itu di akhirat. Nah dari situ mereka tidak melihat dunia ini seperti istimewa, jadi ya biasa saja. Jadi itu yang saya lihat. Kemudian desain apa yang bisa saya berikan, ya tentu saja ini kalau untuk masalah desain ini kerjaan kita bersama-sama. Karena kita tidak bisa membuat desain itu sendiri tanpa melibatkan orang lain. Yang pertama saya lakukan itu tentu saja konsolidasi. Kebutuhan, ini masalah kebutuhan. Kebutuhan apa aja sih yang kan setiap daerah ataupun setiap perkampungan itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang punya pertanian yang lebih bagus, ada yang punya peternakan lebih bagus, ada yang punya perikanan yang lebih bagus. Nah, bagaimana kita menyinkronkan energi menyingkronkan dari
kuantitas yang lebih tadi untuk bisa merata di lingkup nasional. Bahkan kita bisa mensuplai itu di lingkup global. Itu caranya satu dengan konsolidasi sehingga tahu kebutuhan apa yang saja yang diperlukan. Terus yang kedua, merubah mindsetnya. Karena mindset sekarang itu ya kapital. Kita meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Nah, itu sama aja kayak itu menuangkan air di dalam lautan. Harusnya itu kita memakai konsep syukur dan barokah. Nah, selanjutnya baru kita mengaksikannya seperti apa? Mengaksikannya itu ya kalau kita melihat ini kan BBM sedang naik ini. Fokusnya beritanya seperti itu. Padahal itu kan sudah waktunya naik memang, karena bagaimanapun negara juga harus ditopang oleh keuangan yang stabil. Nah, bagaimana menstabilkannya itu ya kita sama-sama membuat sebuah perubahan di dalam tatanan masyarakat. Itu jangan melihat dunia ini hanya dari segi keuangan saja. Aksinya sesuai dengan kedaerahan masing-masing. Saya tidak bisa memasukkan aksi pertanian ini di daerah yang peternakannya bagus, kan tidak mungkin. Nah, itu aksinya harus disesuaikan dengan kedaerahan masing-masing sehingga menciptakan harmonisasi. Betul, berarti sejauh mana Mas Asep yakin ini bahwa dengan pertanian, dengan penguatan pangan dan energi ini kapitalisme itu tadi bisa dikalahkan? Karena hari ini paradigma atau perspektif banyak teman-teman pemuda, ngapain bertani? Kerja di kantoran enak, pakai ruang ber-AC, dapat gaji, selesai. Bertani di sawah harus panas-panasan, ya kan? Ini kan paradigma yang sudah mapan dan sudah mengakar di tengah-tengah pemuda hari ini. Nah, sejauh mana Mas Asep meyakini dengan gerakan kecil Mas Asep ini bisa mengalahkan tadi hal-hal yang kita sebutkan di awal tadi? Yang melihat itu adalah sebagai suatu tatanan yang memang ini efek dari rancangan global tentang mengenai kapital tadi ya. Efeknya sekarang yang dirasakan oleh anak-anak muda di usia sudah memasuki 14 sampai dengan 35. Nah, yang saya yakini adalah ketika saya melihat di desa Wonojoyo itu kebanyakan itu banyak anak-anak, orang tua sama pemuda pun sedikit. Nah, yang saya meyakini bagaimana cara kita membangun ini dari anak-anaknya dulu. Saya yakin bahwa kebudayaannya itu dari anak-anak. Ya, siapa yang membimbing? Yang membimbing orang tuanya. Jadi mereka yang sudah terlanjur melihat dunia ini dari segi kapital ya sudah nggak apa-apa. Tapi kita pelan-pelan mengupas keegoan untuk bisa kembali kepada mengelola kekayaan kita ini, yaitu dimulai dari anak-anak. Bagaimana cara menyampaikan sebuah bahwa ini loh Indonesia dengan kekayaannya. Tidak harus melulu bahwa kemajuan itu harus berfokus kepada teknologi, tidak. Teknologi kan banyak macamnya. Kita kan hanya berfokus kepada teknologi informasi dan robot-robot. Nah, itu yang mindset yang salah. Nah, kita ubah lagi atau kita kikis lagi mindset yang seperti itu melalui anak-anak tadi, orang tua, karena memang butuh proses yang panjang. Tapi bagaimanapun ini adalah tugas kita sebagai anak muda yang sudah sadar. Kan ada yang sudah sadar tapi tidak menghiraukan, ada yang nggak sadar sama sekali. Nah, itu ya sudah, mau gimana lagi. Jadi saya meyakini ini ada peluang besar karena melihat pedesaan itu masih dihuni oleh anak-anak. Betul. Tapi sekarang kalau kita bicara negara, kemudian bicara penduduk ya, ini kan ada bonus demografi yang jumlah pemudanya lebih banyak dari kaum yang tidak produktif atau kaum tua. Nah, ini orang tua sebenarnya produktif juga. Iya. Tapi ya secara proporsi ya, ini kan lebih banyak pemudanya, Mas. Nah, lalu gerakan seperti apa yang coba dibangun oleh teman-teman di pertanian dan mungkin bisa diceritakan juga gerakan seperti apa yang coba dibangun oleh Peneleh untuk menyadarkan teman-teman yang muda. Oh, baik. Jadi gerakan yang untuk menyadarkan. Yang pertama kita harus tahu dulu dan meyakini dulu. Tanpa meyakini dan tahu kita tidak akan pernah bisa bergerak. Nah, kita harus meyakini bahwa kita bisa daulat tentang pangan. Betul. Kita harus meyakini bahwa kita bisa daulat tentang pupuk.
Kita harus meyakini bahwa kita bisa berdaulat tentang bibit, dan kita harus meyakini bahwa kita berdaulat tentang intelektual kita. Nah, dari kesadaran dan pengetahuan itu yang tadi, kita bisa merancang lebih jauh bagaimana mengembangkan kedaulatan tadi. Nah, bagaimana kan tadi kenapa bonus demografi ini kan itu lebih fokus ke anak mudanya, sedangkan anak mudanya itu secara intelektual atau secara keyakinan untuk bisa berdaulat di tiga hal tadi itu kan agak kurang. Bagaimana cara menggerakkannya di Peneleh? Itu kaderisasi, lewat kaderisasi memang. Jadi sebenarnya ruang-ruang kaderisasi itu tidak hanya berfokus kepada ruang diskursus dalam satu forum. Kita itu bisa membuat forum lain-lain itu dimanapun dan setiap kapanpun gitu. Tidak mungkin semua anak muda itu dia berfokus kepada kapital. Ada sebagian yang sadar bahwa kapital ini tidak baik, dan ada yang sudah sadar dan sudah melakukan perubahan bahwa kapital ini tidak baik juga. Nah, dari situ ya ini kayak semacam efek domino. Jadi kita tidak, ya ini masalah keyakinan tadi. Kalau kita meyakini ini mampu, kita akan mampu bisa melakukan pergerakan itu. Gerakan-gerakan yang akan dilakukan Peneleh tentu saja ini gerakan yang jangka panjang, jadi perlu namanya proses yang lebih panjang, karena untuk menyadarkan itu tidak bisa 1-2 tahun. Memang gerakan pendidikan dan kebudayaan itu adalah gerakan jangka panjang. Tidak, ekonomi politik memang gerakan yang instan, tapi hasilnya juga akan mencetak manusia-manusia yang instan, manusia-manusia yang kapital tadi. Nah, terakhir ini Mas Asep, ini poin terakhir mungkin yang menjadi pembahasan kita. Ini kan tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ngapain misalnya pemuda ini ya, ngapain bertani panas-panasan. Apalagi di dunia aktivisme kan. Tapi seperti ini, aktivis itu kan kadang-kadang menggelikan juga. Maksud saya seperti ini, Mas. Saat BBM naik seperti sekarang ini banyak yang demo. Saat krisis pangan banyak yang demo. Tapi aksi dari mereka itu tidak ada. Lalu bisanya ngomong tok gitu kan ya, bisanya ngomong tok. Ini Mas Asep melihatnya ini seperti apa? Mungkin bisa kasih pesan-pesan kepada kawan-kawan kita yang lumayan menggelikan di luar sana. Iya sih. Saya kan melihat, saya juga aktif di media sosial. Saya melihat bahwa teman-teman ini banyak berorasi, banyak mengeluarkan pendapat tentang turunkan harga pangan, turunkan gini-gini, turunkan BBM sehingga harga pangan stabil dan lain-lain sebagainya. Itu bagus, karena walaupun bagaimanapun negara ini butuh yang namanya tentang masukan. Tapi setelah melakukan itu, harusnya teman-teman aktivis ini juga bisa turun ke lapangan. Bukan turun sih, tapi membersamai. Kalau turun berarti kastanya dia tinggi dong. Nggak bisa turun, nggak bisa ke bawah. Nah, kita harus bisa membersamai. Nah, kalau pesan saya untuk para aktivis, nggak apa-apa seperti itu. Tapi juga harus diingat bahwa kita itu hidup di dunia nyata, bukan hidup di dunia maya. Jadi ya kalau bagi saya untuk mengingatkan kembali, teman-teman juga harus bisa mengkonkretkan apa yang menjadi suara teman-teman untuk negara ini, untuk Bapak Presiden terutama, bagaimana menciptakan kesejahteraan lewat apa yang disuarakan itu. Betul. Nah, lewatnya bagaimana? Nanti kalau teman-teman pengen ikut tahu Peneleh itu bergeraknya seperti apa, bisa ikut di Diksarnas di Jombang nanti. Karena Jombang banyak lah nanti di sana yang lain, tapi yang terdekat itu kan di Jombang. Nanti kita akan mendetailkan bagaimana menurunkan dari ide ke praksis, karena gagap pemuda saat ini itu untuk menurunkan ide ke praksis. Karena menganggap bahwa dirinya dewa, kan mahasiswa. Maha kan hanya kepada Tuhan. Lengkapi diksimu dengan aksi konkret. Nah, kira-kira seperti itu ya Mas Asep. Terakhir ini Mas Asep, terakhir terus ini ya. Ini kan tadi ya kita bicara, ini ABCD, nanti kan takut jangan-jangan itu mau kosong juga. Mungkin ini bisa diceritakan ini Mas Asep. Saat ini Mas Asep dan teman-teman aktivis Peneleh sudah membangun berapa lokasi ini untuk pertanian ini. Dan rencana pertanian itu akan dibangun di mana saja nantinya. Ini kan pertanyaan seperti apa? Kalau untuk Peneleh dan
teman-teman di Penele itu untuk bisa mengkurangi kesulitannya, sekarang kita kan banyak ini dari berbagai latar jenis belakang di negeri ini yang masuk ke Penele. Yang pertama saya lakukan itu di daerah Kediri dulu sebagai laboratorium pupuk untuk uji cobanya di Kediri. Kemudian ada yang di Sumbawa nanti kita bagaimana olah juga cara pupuknya gimana. Kita buat laboratorium di Sumbawa, tepatnya di Orong Telu di Masjid Kampus itu kita akan buat penelitian tentang bibit, tentang pupuk, dan yang jelas nanti distribusinya akan merata. Karena apa? Kita kan sudah tahu kebutuhan apa saja di daerah mana saja kan melalui aktivis gitu. Jadi ketika kita di Kediri sudah mapan, di Sumbawa sudah mapan, kita akan berkembang ke Madura, langsung ke Jawa Barat, ke Indramayu, Sukabumi dan lain-lain. Jadi memang kita tidak bisa instan tadi. Kita harus bisa prosesnya itu detailkan. Jangan hanya ketika sudah nemu jawabannya di tengah-tengah jalan, jangan ditinggal, tapi lanjutkan sampai akhir prosesnya. Oke, baik Mas Asep dan teman-teman semua. Mas Asep dan teman-teman di aktivis Penele sudah memulai banyak gerakan-gerakan konkret melalui gerakan pertanian untuk menguatkan pangan kita, utamanya di tengah krisis pangan seperti saat ini. Mungkin bisa closing statement dulu Mas Asep untuk teman-teman kita. Ya baik, terima kasih yang sudah mendengarkan. Ini sudah di ujung pembicaraan ini. Tapi masih ada pembicaraan selanjutnya. Ini sebagai langkah awal untuk berdiskusi selanjutnya. Jadi Penele adalah Indonesia, tapi Indonesia itu bukan hanya Penele. Karena kan sudah tahu bahwa jargon kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi siapapun yang memiliki kesadaran lebih tapi tidak tahu cara geraknya seperti apa, ya di Penele. Nanti kita detailkan cara geraknya seperti bagaimana, apa yang teman-teman butuhkan, apa teman-teman yang inginkan, nanti kita praksiskan bersama-sama. Karena kegagapan adalah sumber dari ketidakberhasilan gitu. Indikator keberhasilan apa? Indikator dari keberhasilan adalah ketika kita menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai jalan juang kita bersama. Oke, kalau di Penele dikenal dengan Tuhan sebagai awal dan akhir dari tiap gerakan dan perjuangan. Terima kasih Mas Asep sudah menyempatkan waktu di Pojok Secret, walaupun kita tidak sedang di pojokan. Sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman pendengar dan kru yang bertugas. Kami tutup yang utama podcast Pojok Secret, suara kita, suara hati, bersimponi dalam gerak langkah pasti, Zelbestur aksi. Jangan lupa saksikan Pojok Secret lainnya. Dan ini belum beli sabun yang utama, ini penting. Ini proses menuju kedaulatan ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.